Cerita si Kantan. Alkisah di tepi sebuah sungai di daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya, si Kantan. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang sudah reot. Kantan adalah anak yang rajin dan tekun bekerja. Setiap hari, ia membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Suatu malam, ibu si Kantan bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang asing. Dalam mimpinya, kakek tua itu memintanya pergi menggali tanah di sebuah tempat di dalam hutan. Pada pagi harinya, ia menceritakan mimpinya tersebut kepada si Kantan. Wah, itu mimpi yang bagus, Bu. Sebaiknya kita laksanakan petunjuknya. Siapa tahu ini bisa mengubah nasib kita, ujar si Kantan. Maka, ibu dan anak itu pergi ke hutan dengan membawa linggis. Sesampainya di hutan, ibu si Kantan berusaha mengingat-ingat petunjuk yang diterima dari kakek tua di dalam mimpinya. Benar anakku, tempatnya persis di sini. Baiklah, Bu. Semoga ingatan ibu tidak keliru, kata si Kantan. Si Kantan pun mulai menggali tanah di bawah sebuah pohon yang sangat besar dengan penuh semangat. Setelah menggali sedalam 2 kaki, si Kantan pun menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih usang. Bu, ibu, saya menemukannya. Benda apakah itu, nak? Entahlah, Bu, jawab si Kantan. Tanpa berpikir panjang, benda itu segera dibuka. Ternyata benda itu sebuah tongkat emas yang berhiaskan permata. Lihatlah, Bu, benda ini sangat luar biasa. Benar anakku, barangkali Tuhan ingin mengubah nasib kita yang telah lama menderita ini. Setelah itu, mereka pun pulang dengan membawa tongkat emas itu. Sesampainya di gubuk, sang ibu menghendaki agar benda itu dijual saja. Hasilnya akan digunakan untuk membeli rumah baru dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi Bu, siapa yang sanggup membeli benda yang sangat berharga ini? Tanya si Kantan. Benar juga katamu, nak. Penduduk di desa ini rata-rata hanya petani biasa, yang penghasilannya pas-pasan. Bagaimana jika kamu jual saja di pulau lain? Si Kantan menerima usulan ibunya dengan senang hati. Tapi, di lain sisi, ia sedih karena akan meninggalkan ibunya yang sudah tua itu sendirian. Keesokan harinya, si Kantan pun berpamitan kepada ibunya. Jaga diri baik-baik ya, Bu. Setelah benda ini terjual, Kantan akan segera kembali menemui ibu. Ucap si Kantan kepada ibunya. Baiklah anakku, berangkatlah dan hati-hati di jalan. Jangan lupa cepat kembali kalau sudah berhasil. Baiklah, Bu. Kantan berangkat. Pamit si Kantan. Tiba-tiba, suasana harum menyelimuti hati ibu dan anak itu. Tak terasa, sang ibu meneteskan air mata sambil dipeluknya erat anak satu-satunya itu. Nak, jangan lupakan ibumu di sini. Cepatlah kembali. Iya, Bu. Kantan berjanji kembali secepatnya. Jawab si Kantan membalas pelukan ibunya. Setelah itu, berangkatlah si Kantan dengan sebuah tongkang menyusuri sungai Barumun menuju Laut Lepas, dan seterusnya pergi ke Malaka. Berhari-hari sudah si Kantan terombang-ambing oleh gelombang di tengah laut. Meskipun perjalanan itu menguras tenaga dan membosankan, namun hal itu tidaklah membuat niat si Kantan surut. Ia yakin bahwa hasil dari penjualan tongkat emas itu akan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Setibanya di Malaka, ia pun segera menawarkan kepada para pedagang di sana. Tetapi, tak seorang pun yang sanggup membeli. Kantan pun berniat kembali ke kampung halamannya tanpa membawa hasil. Dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, ia bertemu dengan beberapa hulu balang dari kerajaan Malaka yang sedang berkeliling ronda di kota itu. Hai anak muda, benda apa yang sedang kamu bawa itu? Tongkat emas, Tuan, jawab si Kantan. Lalu, ia menceritakan maksud kedatangannya ke kota itu. Bagaimana jika benda itu kamu tawarkan kepada raja kami? Siapa tahu beliau tertarik. Si Kantan menerima tawaran itu.
Ia dibawa untuk menghadap kepada sang raja. Di istana, para hulu balang melaporkan kepada raja bahwa si Kantan ingin menjual sebuah benda yang sangat berharga. Sang raja kemudian mengamati benda itu. Wah, istimewa sekali benda ini, gumam Baginda Raja. Setelah itu, ia berkata kepada si Kantan, "Hai anak muda, aku sangat tertarik dengan tongkat emas engkau ini. Tapi aku tidak ingin membelinya dengan uang. Bagaimana jika engkau tinggal di istana ini dan aku jadikan menantuku?" Sang raja menawarkan. Ampun Baginda, jika itu kehendak Baginda, hamba menerima tawaran itu. Jawab si Kantan sambil memberi hormat. Seminggu kemudian, si Kantan pun dinikahkan dengan putri raja yang cantik jelita. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan sangat meriah. Sejak itu, si Kantan resmi menjadi anggota keluarga istana kerajaan Malaka. Ia bersama istrinya hidup bahagia di istana. Kehidupannya serba mewah membuat si Kantan lupa kepada ibunya yang sudah tua dan hidup sendirian di kampung. Sementara itu, sang istri selalu mendesak, ingin bertemu mertuanya, dan ingin melihat kampung halaman suaminya. Kanda, kapan Kanda akan mengajak Dinda untuk menemui ibu di kampung? Mula-mula, si Kantan enggan dengan alasan sibuk mengurus istana. Namun, karena didesak terus oleh istrinya dan direstui oleh Baginda Raja, maka si Kantan pun tidak bisa mengelak lagi. Baiklah Dinda, besok pagi kita berangkat. Janji si Kantan kepada istrinya. Dengan menggunakan kapal pribadinya yang besar dan mewah, si Kantan dan istrinya beserta puluhan prajurit istana berlayar menuju Pulau Sumatera. Setelah berhari-hari mengarungi Selat Malaka, akhirnya kapal si Kantan berlabuh di kota kecil Labuhan Bilik yang terletak di muara Sungai Barumun. Penduduk setempat sangat terkejut dengan kehadiran kapal sebesar itu. Mereka pun berdatangan ke pelabuhan ingin melihatnya dari dekat. Megah sekali kapal itu. Tapi siapa pemiliknya? Tanya seorang penduduk penasaran. "Hai, lihat itu!" seru penduduk lainnya sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki gagah bersama seorang wanita cantik berdiri di anjungan kapal. Bukankah laki-laki itu si Kantan? Tanya seorang penduduk mengenali si Kantan. Benar, ia adalah si Kantan, pemuda yang tinggal di gubuk di tepi sungai itu, kata seorang penduduk yang juga mengenal si Kantan. Maka tersiar kabar si Kantan telah menjadi kaya raya. Akhirnya, kabar kedatangannya si Kantan terdengar oleh ibunya. Perempuan tua itu sangat gembira karena anak yang ditunggunya telah kembali. Saat menerima berita itu, ia memutuskan untuk menunggu anaknya dengan sabar di gubuk reot. Tetapi, setelah beberapa lama menunggu, tak kunjung datang anaknya itu. Akhirnya, ibu tua tersebut menyusul anaknya di pelabuhan. Dengan menggunakan sampan, janda tua itu menyusuri Sungai Barumun menuju pelabuhan tempat kapal si Kantan berlabuh. Ia sudah tidak sabar lagi ingin memeluk anak yang sangat disayanginya itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengayuh sampannya lebih cepat lagi. Akhirnya, tampaklah dari kejauhan sebuah kapal besar sedang bersandar di pelabuhan. Jika benar kata orang-orang, kapal itu pasti milik si Kantan anakku, pikir janda tua itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia terus mengayuh sampannya mendekati kapal megah itu. Ketika sampan yang dinaiki sudah semakin dekat dengan kapal besar itu, ia segera memanggil anaknya. "Kantan, Kantan, Kantan, anakku." Mendengar suara teriakan dari luar kapal, istri si Kantan pun bertanya kepada si Kantan. "Kanda, suara siapakah yang memanggil-manggil nama Kanda?" Ah, itu hanya orang gila. Jawab si Kantan pura-pura tidak peduli. Meski sebenarnya, ia sangat mengenali suara-suara ibunya. Tapi, ia malu memperkenalkan istrinya dengan ibunya yang miskin tua. Panggilan si ibu kembali terdengar semakin dekat. "Kantan, anakku, kamu di mana? Ini ibumu datang, Nak," teriak sang ibu. Maka, semakin yakinlah istri si Kantan
Kalau yang memanggil suaminya itu adalah mertuanya. Ia semakin penasaran ingin melihat ibu mertuanya. Ia pun segera lari keluar kapal, tapi disusul langsung oleh si Kantan. Di anjungan kapal, tampaklah oleh mereka seorang perempuan tua yang sedang mendayung sampan ke arah kapalnya. Kantan, anakku, aku ini ibumu yang telah kau tinggalkan dulu, teriak ibu tua itu. Hei perempuan jelek, enak saja mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu seburuk kamu. Hardik si Kantan dengan kesal. Tenang, Kanda. Siapa tahu wanita itu benar ibu Kanda. Sepertinya ia sangat mengenal Kanda, sahut sang istri menenangkan suaminya. Tidak istriku, ia bukan ibuku. Ibuku masih muda dan cantik, kata si Kantan. Hei orang tua gila, jangan dekati kapalku. Dasar perempuan pembawa sial. Si Kantan kembali mencaci maki ibunya. Pengawal, usir dia dari sini. Perintah si Kantan. Setelah beberapa pengawal mengusir perempuan tua itu, si Kantan kembali memerintahkan pengawalnya untuk kembali ke Malaka. Sementara itu, perempuan tua itu bagai disambar petir melihat perilaku anak kesayangannya, yang sungguh di luar dugaan. Dadanya terasa sesak, air matanya pun tak terbendung lagi. Dengan sisa tenaganya, ia mengayuh sampannya kembali ke gubuknya dengan perasaan hancur lebur. Ia sangat sedih karena telah diusir oleh anak kandungnya sendiri. Dengan derayan air mata, ia pun berdoa, "Ya Tuhan, anak itu telah mendurhakai ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya ini. Berilah ia pelajaran agar ia menjadi anak yang tahu berbakti kepada orang tua." Baru saja ucapan itu lepas dari mulut sang ibu, tiba-tiba petir menyambar. Hujan badai yang sangat dahsyat pun datang. Tak berapa lama, air sungai Barumun pun bergulung-gulung, lalu menghantam kapal si Kantan. Tak ayal lagi, kapal besar yang megah itu pun tenggelam ke dasar sungai Barumun. Seluruh awak kapal tak dapat menyelamatkan diri, termasuk si Kantan dan istri. Suasana kembali tenang seperti semula. Beberapa hari kemudian, muncullah sebuah pulau kecil di tempat kejadian itu, yaitu tepatnya di tengah-tengah sungai Barumun dan berhadapan dengan kota Labuhan Bilik. Kemudian, pulau itu oleh masyarakat setempat diberi nama